Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Baik. Perkenalkan ya, nama Teteh Reja Nurul Ihsan. Teteh mahasiswa dari Stika Sukabumi ya. Tujuan Teteh kemari yaitu untuk melakukan pendidikan kesehatan atau penyuluhan tentang kebakaran kepada adik-adik ya. Waktunya kurang lebih 10-15 menit. Apakah adik-adik bersedia? Bersedia. Baik ya, jika bersedia kita mulai aja ya pencastnya ya. Nih yang pertama ini leafletnya ya, bisa sambil dibaca ya, nanti juga Teteh bakal ngejelasin ya. Sebelumnya adik-adik tahu gak kebakaran itu apa? Enggak. Tahu gak kebakaran? Enggak. Tahu apa coba? Kebakaran adalah suatu peristiwa oksidasi yang mengakibatkan yang harus ada, yaitu Nah, coba ya Teteh jelasin ulang ya. Di sini kebakaran adalah suatu peristiwa oksidasi yang melibatkan 3 unsur yang harus ada, yaitu bahan bakar, oksigen, dan sumber panas yang berakibat menimbulkan kerugian harta benda, cedera, bahkan kematian. Nah, selanjutnya kebakaran pun diakibatkan oleh yang pertama konsleting listrik. Jadi misalkan colokan yang tidak benar menyimpannya, lalu colokan yang bisa terkena air juga bisa menimbulkan konsleting listrik. Nah, kalau ngecas itu harus hati-hati ya, takutnya bisa menimbulkan konsleting listrik dan kebakaran juga. Lalu yang kedua ada penggunaan kompor dan ledakan gas LPG. Nah, ibu-ibu adek semua di rumah pakai gas LPG kan? Nah, nanti bilangin ke mama kalau pakai gas LPG harus hati-hati, jangan ditinggalin kalau lagi masak tuh ya. Nanti bisa mengakibatkan kebakaran ya. Yang ketiga, membuang puntung rokok sembarangan. Nih, ke bapak-bapak atau yang punya kakak juga ya, kasih tahu nanti kalau membuang puntung rokok jangan sembarangan, jangan asal buang. Itu bisa menyebabkan kebakaran ya, kasih tahu orang tuanya dan kakak-kakaknya ya. Nih, ada yang ditanyakan dulu gak sampai sini? Enggak. Paham gak? Paham. Nah, selanjutnya di sini ada pencegahan kebakaran. Yang pertama, tidak bermain dengan benda yang memicu api, misalkan kayak petasan. Kalau bulan puasa jangan main petasan ya. Nah, jangan main-main korek api juga ya adik-adik ya, gak boleh itu tuh, nanti bisa menyebabkan kebakaran. Terus menjauhkan benda-benda padat seperti terus yang ketiga, menyimpan cairan yang mudah terbakar. Kayak jangan menyimpan cairan yang mudah terbakar ya, misalkan kayak bensin, terus alkohol, minyak tanah kayak gitu ya, jangan disimpan sembarangan. Nanti itu kalau sembarangan misalkan terus ada yang nyetrekin korek, nanti bisa menyebabkan kebakaran juga ya. Nah, selanjutnya merapikan listrik. Lalu tidak membuang puntung rokok sembarangan ya, yang seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu menyimpan nomor pemadam kebakaran dan polisi dan ambulan. Yang ketujuh, melakukan latihan simulasi kebakaran. Selanjutnya di sini ada latihan evakuasi di dalam rumah. Yang pertama, menyembunyikan tanda peringatan dini. Misalkan kalau di kampung-kampung kayak gini ada kentongan kan ya. Nah, nanti kalau ada kebakaran bisa adik-adik menggunakan kentongan untuk memberi peringatan kepada warga supaya bisa menyelamatkan diri atau mengevakuasi diri ya dari kebakaran tersebut. Lalu selanjutnya, seluruh peserta latih keluar rumah dengan cara merangkak dan upayakan menutup mulut. Kenapa di sini harus menutup mulut? Karena kan kalau ada asap, kalau kehisap sama kita ngap ya, jadi sesak. Nah, itu biar supaya tidak sesak, jadi tutup mulut sambil merangkak keluarnya ya, keluar rumah. Selanjutnya, jika jalan keluar harus melewati api, tutup kepala dan badan dengan kain atau selimut basah. Kenapa harus kain dan selimut basah? Karena kalau nggak ada pelindungnya, pelindung diri kita ya, nanti kalau kena badan kan panas. Kalau api dan kalau selimut basah itu bisa menghindari kita dari api yang panas ya. Selanjutnya, balut tangan saat memegang pegangan pintu yang kemungkinan panas akibat terbakar atau keluar lewat jendela. Kenapa tangannya harus dibalut sama kain misalkan, atau ada elap di dekat kita, ambil aja, karena supaya menghindari kita tidak melepuh. Nanti kan kalau gagang pintunya panas ya, nanti melepuh menimbulkan luka bakar juga ya. Selanjutnya, jika ada asap, menunduklah, jalan sambil menunduk ya.
Setelah keluar rumah, segera minta bantuan dan telepon pemadam kebakaran. Selanjutnya, jika baju terbakar atau terkena api, jangan lari melainkan rebahkan tubuh ke tanah dan berguling untuk mematikan api. Nah, kalau apinya terkena tubuh kita, adik-adik semua bisa sambil berguling untuk memadamkan api yang ada di baju kita ya. Lalu nanti bajunya langsung dibuka aja ya. Nih, sekarang di sini ada penang